Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah online kita pada hari ini. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita, tanpa kita melengahkan waktu adalah sangat bagus di mana kita mulakan segala sesuatu itu dengan doa. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, kita persiapkan hati kita secara pribadi di hadapan Tuhan untuk datang kepadanya, untuk memuji menyembah Tuhan, dan mendengar firman-Nya bersama-sama. Mari kita berdoa. Oh haleluya Bapa Syagaris Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sekali lagi Tuhan bersama-sama dalam ibadah online kami pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami tahu kami tidak dapat bersama-sama berkumpul di dalam gedung gereja bersama, tetapi kami bersyukur di mana walaupun dalam keadaan sekarang ini, kami bersyukur atas kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini, kami dapat tetap bersama-sama dalam ibadah kami pada hari ini secara online. Biarlah Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu terus memimpin kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biar Kau terus memimpin menyertai kami. Biarlah Kau ikat patah hancurkan semua kuasa-kuasa iblis ya Bapa yang coba mengganggu tumpuan kami saat kami beribadah ya Bapa Syagaris Tuhan. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Segala sesuatu yang kami minta dalam nama-Mu Tuhan, Engkau pasti akan menjawab semua itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Bapa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang ada di rumah. Saya Jowi Maika akan membawakan pembacaan kita pada pagi ini. Pembacaan kita terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Tajuk besar di atas ialah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian pembacaan pada pagi ini. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kamu berada. Saya Elvin bin Surom yang akan mendalikan doa syafaat pada pagi ini. Mari kita dalam keadaan apapun, dimanapun kamu berada, mari kita ambil masa untuk berdoa syafaat, untuk beberapa bahan doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama kita berdoakan untuk masalah yang dihadapi dunia pada saat ini, yaitu penularan virus COVID-19. Kita doakan juga untuk keadaan kestabilan politik negara, keadaan ekonomi, dan keadaan kerohanian umat Kristen. Dan yang kelima yaitu kesembuhan bagi orang yang sakit. Mari kita berdoa. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan, penyertaan, pimpinan, perlindungan, serta kecukupan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Bapa karena Engkau baik, sentiasa ada, dan sentiasa melindungi kami. Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami datang berdoa dalam syafaat ini, menyerahkan beberapa bahan doa yang kami ingin naikkan, ingin panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Dan terlebih dahulu Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon kemaafan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, atas segala dosa-dosa yang tidak sengaja kami lakukan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan agar Engkau suci dan kuduskan kami Tuhan Yesus Kristus. Suci dan kuduskan hati kami, pikiran kami, lidah kami. Biarlah Tuhan apa yang kami katakan pada hari ini, apa yang kami pikirkan, itu berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk bahan doa yang kami ingin panjatkan Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Malaysia, dan khususnya untuk negeri kami Sabah, atas apa yang berlaku, penularan virus COVID-19 yang melanda di negeri kami ini Tuhan. Kami meletakkan virus ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya melalui darah-Mu Tuhan, Engkau hapuskan virus ini Tuhan. Melalui darah-Mu Tuhan, Engkau sucikan negeri kami, negara kami, dan seluruh dunia ini Tuhan daripada virus ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami imani bahwa Engkau sajalah tempat di mana kami bersandar penuh Tuhan dalam kami menghadapi penularan virus COVID ini Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan kerajaan ataupun swasta yang bertugas dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menutup bungkusi mereka dengan darah-Mu Tuhan. Keluarga mereka, kerjaan mereka, masa depan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka melayani setiap pesakit-pesakit atau menjalankan tugas mereka Tuhan, Roh Kudus-Mu, darah-Mu Tuhan, ada bersama-sama dengan mereka, menyucikan dan menguduskan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja binaan, bagian perindustrian, perkilangan, peruncitan, dan semua yang terlibat dalam essential service ini Tuhan, kami berdoa agar juga Engkau tutup bungkusi dengan darah-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami menjalankan pekerjaan kami, ketika kami melakukan apa tanggung jawab kami Tuhan, kami dapat melaksanakan dengan baik, dengan pimpinan dan perlindungan daripada Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk semua pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, prasekolah, dalam institusi awam, institusi swasta Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, mereka tidak dapat melanjutkan persekolahan mereka dan hanya melalui online Tuhan, kami berdoa agar ini tidak juga menjejaskan pembelajaran mereka Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk semua jemaat kami yang menghadapi yang terjejas dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang tidak bekerja Tuhan, kami berdoa agar juga Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan keadaan kestabilan politik negara kami Malaysia. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin yang telah kami pilih, yang mentadbir negara kami Malaysia dan negeri kami Sabah ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberi hikmat kepada mereka dalam mentadbir kerajaan kami dengan adil dan saksama. Dan Tuhan, kami berdoa untuk keadaan ekonomi negara kami Tuhan. Keadaan ekonomi kami terjejas disebabkan oleh penularan virus COVID ini. Kami berdoa Tuhan
agar Engkau campur tangan dalam keadaan ekonomi kami Tuhan, keluarga setiap jemaat kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukakan tiap berkat-Mu Tuhan terhadap setiap jemaat kami Tuhan Yesus Kristus, agar kami sentiasa dalam keadaan berkecukupan Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang dalam kehilangan punca pendapatan, kehilangan pekerjaan, kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami jatuh Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk keadaan kerohanian umat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka tetap teguh dengan iman dan pengharapan. Dan biarlah Tuhan, setiap keluarga-keluarga di jemaat kami ini Tuhan, dalam keadaan begini Tuhan, dorong dapat melaksanakan mezbah doa dalam keluarga mereka Tuhan, agar dalam mezbah doa ini Tuhan, Engkau hadir dan Engkau mau lihat keperluan setiap jemaat kami, keluarga dalam jemaat kami Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang dalam keadaan lemah tubuh, yang sakit dimanapun mereka berada Bapa. Kami berdoa agar Engkau memberi kelegaan, kesembuhan kepada mereka, melawat mereka Tuhan. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang lemah Engkau memberi kesegaran Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa dalam nama-Mu Tuhan, segala kuasa-kuasa penyakit yang berasal daripada roh-roh jahat tidak dapat tinggal lama dalam tubuh kami Tuhan, karena kami percaya melalui darah-Mu Tuhan, kesembuhan akan berlaku dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit Tuhan. Oh, terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami naikkan semua doa salawat yang kami doakan ini Tuhan bersama-sama di hadirat-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dan berikan kami kesabaran, memberikan kami kekuatan iman Tuhan, agar kami dapat bersabar dan menantikan apapun janji-janji-Mu Tuhan untuk kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ya, dan bahan doa syafaat kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.
dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Shalom, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kepada Anda semua jemaat-jemaat ICB Pakan Menggatal. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam talian seperti ini. Puji Tuhan, dalam keadaan pandemik sekarang ini, keadaan pun banyak perkara yang kita tidak dapat buat, namun kita ada medium yang boleh kita menyembah Tuhan, boleh kita gunakan untuk senantiasa bersekutu, bersatu di dalam Tuhan, yaitu media seperti ini. Jadi sangat bersyukur dengan Tuhan apapun juga keadaan. Saya yakin dan percaya bahwa saya dan Anda semua, keluarga-keluarga yang ada di luar sana, semuanya dipimpin oleh Tuhan, dipegang oleh tangan Tuhan yang begitu besar dan kuat. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya senang sekali untuk membawa kita di dalam doa. Mari berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Haleluya. Segala pujian dan hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, kepala keluarga, dan kepala di dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan karena kuat kuasa yang begitu besar di dalam kehidupan kami selalu baru setiap hari. Kami dapat rasakan hadirat Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya firman-Mu pada hari ini sekali lagi dapat menguatkan kami. Dan mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, saya senang sekali untuk membawa kita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 23 ayat 1 hingga 6. Mazmur 23 ayat 1 hingga 6 seperti pembacaan tadi, dan saya senang sekali untuk membawa kita sekali lagi untuk membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Jadi untuk itu Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Sungguh indah. Nah, inti daripada Mazmur 23 ini, dalam satu pasal Mazmur 23 ini bukanlah tentang kesetiaan Raja Daud kepada Tuhan, tetapi kesetiaan Tuhan kepada Raja Daud. Jadi ini isinya di dalam Mazmur 23 ini. Nah, dan ini juga adalah merupakan antara puisi yang sangat indah dan yang boleh kita temukan di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan ini saya senang sekali untuk membawa kita untuk membahas. Jadi apa saja kebenaran yang boleh kita dapat melalui Mazmur 23 ini. Jadi saya akan membawakan satu tema kepada kita,
tema keseluruhan di dalam uh, Mazmur 23 ini, yaitu Immanuel. Jadi saya dan Anda semua tahu bahwa apa itu Immanuel? Immanuel itu adalah Tuhan menyertai kita. Allah berserta dengan kita. Jadi apapun juga keadaan, Allah tetap menyertai. Allah tetap beserta dengan kita. Jadi itulah Immanuel. Jadi apa bukti bahwa Allah itu menyertai kita? Yang pertama kita dapatkan di sini adalah Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Nah, Tuhan adalah gembala kita dan dialah yang akan memberikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Namun kita harus mengerti yang Raja Daud maksudkan bukanlah Tuhan adalah gembala saya, maka saya akan tidak berkekurangan karena Dia akan memberikan banyak berkat kepada saya. Nah, kita harus mengerti bukan ini yang dimaksudkan oleh Mazmur di sini, bahwa Raja Daud ada Tuhan dan Tuhan memberikan berkat dan kejayaan kepada Raja Daud. Bukan itu. Bukan itu kuncinya, bukan itu isinya di sini. Tetapi Raja Daud maksudkan ialah Tuhan adalah gembala saya, maka saya tidak akan berkekurangan. Jadi perhatikan baik di sini. Oleh karena Raja Daud ada Tuhan dan Tuhan berjanji bahwa melalui pengalaman Raja Daud dia tidak akan pernah kekurangan. Dan inilah isi sebenarnya Mazmur 23 ini, dan yang sangat penting bagi saya dan saudara ketahui dan pelajari pada pagi hari ini. Karena di dalam pribadinya Tuhan, Raja Daud dapat menemukan segala yang dia perlukan. Dan itulah inti daripada maksud sebenarnya Daud ungkapkan itu di sini. Nah, kita harus mengerti bahwa keuntungan terbesar dari menjadi orang Kristen bukan sekadar berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan di dunia ini ataupun kepada kehidupan kita, kepada keluarga kita, melainkan berkat di dalam pengenalan dan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itulah kuncinya. Nah, haleluya. Nah, yang kedua di sini bukti bahwa Allah itu menyertai kita, berserta dengan kita. Apatah lagi dalam keadaan-keadaan kita sekarang ini yang membimbangkan, keadaan di negara Malaysia ataupun di negeri Sabah ini secara khususnya, kita sedang dirundung kegelisahan, ketakutan dengan pandemik COVID-19 ini. Yang kedua kita dapat pelajari di sini adalah bukti bahwa Allah itu menyertai bagi kita. Yang kedua ialah Dia menyegarkan jiwa kita. Nah, saudara, sangat indah firman Tuhan ini. Dalam keadaan-keadaan kita seperti ini, Tuhan berjanji dan Tuhan berbicara bagi kita bahwa Dia akan menyegarkan jiwa kita. Sebab saya dan Anda juga bergumul di dalam beberapa perkara, dan lebih-lebih lagi kepada pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja disebabkan ekonomi yang tidak menentu ini, dan bermacam-macam masalah yang dihadapi pada musim sekarang ini. Tetapi percayalah, Tuhan berkata dan Tuhan menyatakan firman-Nya bahwa bukti Dia menyertai beserta dengan orang percaya adalah Dia akan menyegarkan jiwa kita semua. Nah, Tuhanlah yang dapat menyegarkan jiwa kita. Maka itu ketika kita sedang tertekan atau kehilangan damai sejahtera, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, dan sehingga kita dapat menemukan jawabannya. Dan
jawaban dari ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan di dalam jiwa kita itu, jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan hanya kita menemukan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka itu firman Tuhan sering kali membawa orang-orang untuk bersekutu dengan Tuhan melalui pengucapan syukur, doa, melalui keintiman kita dengan firman Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, dan itulah yang dimaksudkan oleh firman bagi setiap orang. Dan kalau kita bilang benda itu yang menyegarkan, kalau kita bilang benda ini yang menyegarkan, saya rasa itu adalah satu manipulasi yang pada akhirnya berujung dengan kekecewaan dan kesakitan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada kesegaran jiwa dan ketenangan jiwa yang sejati. Jadi itu yang Alkitab katakan. Jadi itu adalah bukti yang kedua bahwa Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Dan yang ketiga kita dapat pelajari di sini adalah Dia menuntun kita di jalan yang benar. Sekali lagi, Dia menuntun kita di jalan yang benar. Saudara, percaya ataupun tidak, manusia itu diajar yang baik tetapi cenderung melakukan yang jahat. Betul, itu betul. Apa yang dilarang itu yang dibuatnya. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma 7 ayat 19, ini pengalaman daripada Rasul Paulus sendiri bahwa dikatakan di sana, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat, kata Rasul Paulus. Nah, demikian pun dengan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Mereka diajar dengan baik dan diberitahu sejelas-jelasnya oleh Tuhan sendiri bahwa jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, apa yang terjadi? Itu yang mereka buat. Mana yang dilarang, itu yang mereka buat. Saudara, sama saja dengan kita sebagai manusia yang digelar domba. Nah, tahukah kalau domba sudah diajar di sana jangan pergi sebab di sana ada bahaya. Di situ jangan pergi sebab kenapa ada banyak binatang-binatang buas. Tetapi apa yang terjadi? Domba itu dia pergi saja. Mana yang tidak disuruh, di situ yang dia pergi. Tapi saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, apa yang paling menarik di sini bagi domba ini, kita digelar sebagai domba adalah domba itu mudah dibentuk. Jadi demikian juga dengan kita, manusia yang digelar domba, kita mudah dibentuk dan mengikuti Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu ada penuntun yang membawa kita di jalan yang benar. Jadi kalau kita berjalan sendiri, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kuat dan gagah kita itu sangat terbatas. Nah, itu sebab poin yang ketiga ini adalah kita perlu penuntun. Dia dikatakan di sini, Dia menuntunku di jalan yang benar. Haleluya. Nah, pada Mazmur 23 ini, Raja Daud mengajak kita untuk mengingat kembali satu-satunya pemimpin yang dapat memimpin kita melalui jalan yang benar dan menuju tujuan yang tepat, yaitu Tuhan, tidak lain dan tidak bukan. Maka itu kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Jika kita berjalan di jalan yang benar dan menuju tujuan yang tepat, di mana jalan yang Tuhan mau kepada kita, itu sebabnya setiap pagi mari kita berdoa. Mohon pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan.
agar di dalam sepanjang hari itu kita berjalan yang bukan maunya kita, tetapi yang maunya Tuhan. Haleluya. Yang keempat di sini, yang kedua terakhir di sini adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Sangat indah firman Tuhan. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan kelam, dalam keadaan lembah, ada firman, ada sosok pribadi yang begitu berkuasa mengatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada janji di sini. Raja Daud tidak takut di dalam apapun juga bahaya. Sebab kenapa? Engkau bersertaku, katanya. Jadi ini adalah satu penghiburan bagi saya dan saudara hari ini. Pimpinan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat-tempat yang aman. Percaya atau tidak, berapa tahun sudah kita hidup di dalam Tuhan. Berapa lama kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita pikir, ada masalah juga, ada kekurangan juga, ada sesuatu yang kita tidak inginkan juga, tetapi kita masih berpaut kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud di sini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi dia tidak takut bahaya. Sebab kenapa? Yesus Kristus menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Nah, sebenarnya sementara kita mengikuti Tuhan dan selalu kita berada dalam tempat yang tidak aman bagi kita, ataupun selalu kita merasa berada di tempat lembah yang kelam, tapi itu sebenarnya Tuhan punya tujuan yang khusus bagi kita. Seperti emas yang dibakar dengan api yang bukan calang-calang panasnya, tetapi api yang paling panas. Supaya apa? Supaya emas itu semakin dileburkan, dia semakin dimurnikan. Nah, begitu juga dengan kita. Semakin kita berada di tempat lembah yang begitu kelam, ataupun yang tidak memberi keamanan kepada kita, ataupun yang membuat sesuatu duri di dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya itu Raja Daud katakan memurnikan. Dia akan membawa kita dalam satu tahap ataupun satu label yang dimana di sana ada level up. Kita punya tahap kerohanian level up, up to date, upgrade. Ya, kita naik level. Dan Raja Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, katanya. Dan lebih daripada itu, Raja Daud mengingatkan kepada kita semua untuk tidak takut ketika kita berjalan di dalam apapun juga situasi keadaan yang kelam. Sebab kenapa? Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Inilah jawaban daripada Raja Daud. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup bersama Tuhan akan menjadi hidup yang bebas daripada masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan berjalan bersama kita dimanapun kita berada, dan apapun juga musim di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara, yang terakhir di sini kita dapat pelajari bahwa bukti bahwa Allah itu Immanuel bagi kita. Yang kelima dan terakhir adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan ku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kebaikan dan kasih Tuhan akan terus menyertai kita hingga akhir kehidupan kita, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaannya. Setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya tidak pernah terlepas daripada kasih-Nya, dan itu sudah pasti. Dia masih memegang kendali
seluruh selok-belok dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan dapat menggunakan segala yang terjadi di dalam situasi kehidupan kita, termasuk yang buruk pun. Tuhan bekerja di sana. Lagi-lagi kalau dalam keadaan sekarang ini, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita, beban berat ekoran daripada keadaan COVID-19 ini. Yang kita alami di negeri Sabah ini sendiri, ada banyak yang terjejas. Tapi pada masa yang sama Raja Daud katakan Tuhan bekerja di dalam apapun juga situasi. Apapun juga keadaan, kondisi di dalam kehidupan kita, yang kita alami, yang kita lihat, dan itu sangat berat, dan yang kita rasa, yang kita lalui setiap hari, percayalah bahwa Tuhan tetap ada. Baik hari ini, besok, bahkan selama-lamanya, Tuhan itu tetap ada. Percaya, itu firman Tuhan. Jadi, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya melalui firman ini, sekurang-kurangnya membolehkan kita untuk sekali lagi dapat mencicipi kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang membolehkan kita untuk terus bersemangat hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah, untuk itu terima kasih. Allah itu Immanuel. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak jauh, tetapi dia sangat dekat dengan kita. Seperti Raja Daud tadi katakan bahwa intinya adalah bukan karena Raja Daud kepada Tuhan, tetapi ini berbicara tentang Tuhan kepada Raja Daud. Dan begitu juga dengan kita hari ini, bukan soal saya dan saudara dengan Tuhan, tetapi ini soal Tuhan dengan kita. Dan itulah firman Tuhan yang kita dapat pelajari pada hari ini. Jadi untuk itu saya senang sekali untuk berdoa. Kau berdoa dalam hati dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami sangat mengucap syukur dengan firman Tuhan yang sudah kami belajar bersama. Kami dikuatkan dan kami disegarkan oleh firman Tuhan bahwa dalam Mazmur 23 ini seperti apa yang dialami oleh Raja Daud, bukan karena apa yang dibuat oleh Raja Daud dan Tuhan memberkati, tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan yang diterima oleh Raja Daud. Dan demikian pun dengan kami ya Tuhan. Ini satu penghiburan bagi kami. Bukan karena kuat gagah kami sehingga kami memiliki Engkau, tetapi Engkau yang memiliki kami sehingga Engkau membuktikan cinta-Mu buat kami ya Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan yang begitu sempurna. Sekalipun kami berjalan di dalam beban berat, lembah yang begitu kelam yang kami hadapi hari-hari ini, tetapi Engkau telah berbicara bagi kami. Dan ini adalah firman Tuhan dan janji firman Tuhan dan perbuatan firman Tuhan, yaitu Engkau sendiri yang hadir, yang menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Jadi jemaat Tuhan, terima kasih. Jumpa minggu depan. Firman Tuhan akan dibawa oleh Pastor Daniel. Jadi barangkali minggu depan itu adalah minggu terakhir Pastor Daniel melayani kita. Dan kita bersama-sama dengan Pastor Daniel minggu depan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Oke, sebelum kita berakhir, ada satu pengumuman daripada saya tentang
pemberian. Apakah itu pemberian dari segi persepuluhan, pemberian dari segi uang persembahan, kita boleh memberi melalui akaun gereja kita ada di dalam buletin, dan kita boleh transfer di sana saja, kita boleh memberi di sana saja, dan kita tidak dapat buat apa-apa kalau selain dari itu, sebab kita tidak dapat berkumpul buat masa ini. Jadi barangkali ada juga jemaat yang mau memberi tetapi tidak tahu macam mana mau memberi. Jadi kita boleh bank in saja melalui account gereja lah. Jadi itu saja pengumuman daripada saya, dan saya senang sekali untuk membawa kita di dalam doa, dan saya mau memberkati Anda dengan doa berkat, dan mari kita berdoa. Saya pimpin dalam suara kedengaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, hadirat-Mu, perbuatan-Mu buat kami pada hari ini. Terima kasih untuk pemberkatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Kami benar-benar merasa kami dipelihara oleh Tuhan sendiri. Walaupun sebenarnya Tuhan, sejujurnya Tuhan, Engkau yang melihat situasi dan keadaan di dalam setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Namun firman Tuhan pada hari ini sekali lagi memberikan kami satu keyakinan bahwa dalam apapun juga keadaan kami, Tuhan tetap menyertai kami. Dan ini adalah inti daripada firman Tuhan. Dan ini adalah suara daripada Alkitab sendiri. Demikian pun ya Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Isabi Pakan Menggatal, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai bagi mereka. Segala persoalan, segala beban berat, Engkau adalah jawaban satu-satunya. Dan kehadiran-Mu di dalam setiap pribadi, kehadiran-Mu di dalam setiap keluarga, itu nyata. Terima kasih Tuhan karena Engkau bekerja indah pada waktunya. Untuk itu, terimalah berkat yang besar, pemberkatan daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut, menyertai kita semua sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.